Pengertian PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan, impor, ekspor, dan reimpor. PPh pasal 22 ini sendiri dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Karena itu PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Lalu ada objek PPh pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010/2017, yaitu impor barang dan ekspor barang, komoditas, tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir penjualan hasil produksi kepada distributor. Lalu ada subjek PPh pasal 22, yaitu badan usaha meliputi industri semen, kertas, dan baja, produsen atau importir bahan bakar minyak, agen tunggal pemegang merek atau ATM. Untuk tarif PPh pasal 22 ini sendiri, yaitu yang pertama atas impor, yang menggunakan angka pengenal importir atau biasa disebut API, sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Sedangkan yang non API sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Lalu ada yang tidak dikuasai, itu sama dengan 7,5% kali harga jual lelang. Yang kedua ada atas penjualan hasil produksi seperti misal kertas, 0,1% dikali DPP PPN, itu tidak final. Lalu ada semen 0,25% dikali DPP PPN, dalam kurung tidak final. Lalu yang ketiga ada atas impor kedelai, gandum, dan tepung oleh importir menggunakan API, itu sama dengan 0,5% kali nilai impor. Lalu ada PPh pasal 23. Pengertian dari PPh adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah atau penghargaan selain yang dipotong oleh PPh pasal 21 sendiri. Lalu ada objek PPh pasal 23, yaitu dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Lalu setelah objek ada subjek PPh pasal 23, yaitu terdiri dari WP dalam negeri, yang meliputi WP badan dalam negeri dan orang pribadi dalam negeri. Pemenuhan kewajiban perpajakannya sendiri dipersamakan dengan WP badan dalam negeri juga, yang merupakan subjek pajak pasal 23 ini. Lalu setelah objek dan subjek, berikut ada tarif PPh pasal 23 ini. Tarif PPh pasal 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau disebut DPP, atau jumlah data dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Pengertian PPh pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan atau perolehan yang didapatkan juga dari luar negeri, yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Nah, pengkreditan pajak luar negeri tersebut dilakukan dalam tahun pajak
digabungkannya penghasilan dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang PPh 24, yaitu pasal 1 dan 2, yaitu pasal 1 pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Kemudian pasal 2, besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini. Pajak penghasilan pasal 24 ini sendiri memiliki tujuan agar wajib pajak tidak dikenakan pajak ganda. Dalam artian, pajak yang telah dibayarkan di luar negeri oleh wajib pajak dapat menjadi pengurangan nilai pajak terutang yang wajib pajak miliki di Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah subjek dan objek dari PPh 24. Yang pertama adalah subjek PPh 24 adalah wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Kemudian objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentan waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakili. Nah, tujuan adanya PPh pasal 25 ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meringankan beban dari pembayar pajak, di mana dapat membayar dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan mekanisme yang sudah ada di undang-undang. Sementara itu, objek dari PPh pasal 25 ini merupakan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, entah itu dari pribadi ataupun dari kegiatan usaha yang mereka jalankan. Nah, untuk subjek dari PPh pasal 25 ini sendiri ada 2. Yang pertama dari pribadi yang menjalankan kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Yang kedua, wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Artinya dari pribadi ataupun dari suatu badan. Jadi itulah 2 subjek dari PPh pasal 25. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 26 dan PPh bersifat final. Wajib pajak PPh pasal 26 yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri, orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Objek pajak penghasilan pasal 26, penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah 1A. Dividen, B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, E. Penghasilan dan penghargaan, F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, G. Premi, swap, dan transaksi lindung nilai lainnya, H. Keuntungan karena pembebasan utang. Dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. 2. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang berupa A. Perhiasan mewah, B. Berlian, C. Emas, D. Intan, E. Jam tangan mewah, F. Barang antik, G. Lukisan, H. Mobil,
I motor, J kapal, K pesawat terbang ringan. 3. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. 4. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. 5. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Tarif pajak dan penerapannya. Besarnya tarif PPh pasal 26 dibedakan atas kelompok objek PPh pasal 26 seperti berikut. 1. Atas penghasilan yang berupa A. Dividen, B. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, C. Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, D. Imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, E. Hadiah dan penghargaan, F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, G. Premi, swap dan transaksi lindung nilai lainnya, H. Keuntungan karena pembebasan utang. Dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto atau pihak yang wajib membayarkan. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto kali 20%. 2. Atas penghasilan yang berupa A. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, B. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto kali perkiraan penghasilan neto kali 20%. Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk penjualan harta adalah 25% dari harga jual. Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah sebagai berikut. A. Atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayarkan. B. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar. C. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar. 3. Penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto kali perkiraan penghasilan neto kali 20%. Besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual.